hidup manusia di ujung tombak. Hidup manusia di ujung tombak dalam diri kita. Saya gambarkan dari buku pendidikan agama, ya, Pancasila. Lambangnya semuanya di ujung tombak dari 6 agama ini, ya. Dari 6 agama ini ajaran anak-anak SMP, ya. Saya ambilkan contoh dalam dirimu. Islam adalah suatu abad yang ke-7. Abad ke-7 itu tidak melihat malaikat yang nyata dan fakta. Hari dibedakan, hari Jumat, ya. Hari Jumat dibedakan. Seharusnya itu adalah suatu kelahiran kita sendiri yang nyata dan fakta, ya. 13. Jadi dikatakan di sini abad yang ke-13 dibawakan oleh Muhammad dari Arab Saudi, ya. 13 itu adalah suatu diri yang sekarang 13 itu adalah suatu kematian diri kita sendiri. Dari 3 lahir, hidup, dan rezeki, ya. Yang rezeki itu di Arab Saudi, ini abad ke-13 di Arab Saudi. Yang rezeki itu di Arab Saudi yang sebetulnya. Kita tertipu di dalam 4 dalam hidup kita. Menunjuk suatu yang tidak tahu artinya di dalam diri kita. Satu, saya tunjukkan kesalahan dia. Adam. Apakah kita melihat fakta Adam itu ada? Yang kita lihat adalah suatu ayah kita yang fakta. Itu dari Islam. Islam dulu. Itu adalah ayah kita yang bernama, ayahku bernama Sulaiman bin Haris. Ayahku selamat. Ya. Terbangkitlah karena anaknya mencari suatu ilmu yang fakta. Bukannya ilmu tidak fakta. Disitulah ayahku membakar suatu sejadah dia dan membakar Al-Qurannya. Begitu dia tahu terbukanya langit, makanya dia pernah cerita dengan ibuku. Alam itu tembus. Disitulah aku mengenal suatu yang menerangi diriku adalah suatu matahari. Aku pun kenalnya cerita dari ibu kandungku pertama. 13. 3 adalah suatu kehidupan kita. Antara tunjuk ini mati atau tidaknya. Makanya suatu lambang semuanya itu uncup-uncup di mukanya. Saya dulu tidak bisa pakai jarum tucuk. Tucuk. Ya, itu ajaran bapak saya. 13. Abad 13 adalah satu kayu di dalam Ka'bahnya. Kayu 3. 3 ini timpang di dalam diri kita. Laki-laki 1 dan tidak puas dengan perempuan 1 dan tidak puas dengan perempuan 1. Akhirnya kebanyakan menikah. Jadilah suatu baju Adam. Di dalam buktinya, di manakah baju perempuannya? Tidak ada baju perempuannya. Si Muhammad, ajarannya katanya Muhammad itu tutup mukanya, tidak jelas. Sekarang itu kita harus jelas dan fakta. Aku bersaksi, tiada Tuhan kecualilah Allah. Dan aku adalah utusannya. Junjunganku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilangnya. Sekarang junjunganmu siapa junjunganmu yang bisa hidup di atas bumi ini? Tanpa tangan yang dua mencari,
Tidak mungkin satu itu di dalam istrinya tidak mungkin tidak dapat rezeki. Tangan kedua ayahmu mencari satu rezeki yang nyata dan fakta. Satunya untuk siapa? Satunya untuk anaknya yang menerima uang itu dan makan itu. Dari kebaikan orang lain memberi satu dalam diri kita suatu pekerjaan yang nyata dan fakta. Lalu kita suruh sujud. Sujud dilambangkan lagi dalam diri kita. 13. Satu, anjing kencingnya mengangkat ke atas. 3 kaki. Lalu kita dilambangkan lagi tidak berleher, babi. 9 susu itu bakal jadi saksi. 13 diambil satu sisa berapa? 9. 9 itu kelahiran kita dalam 10 hari hitungannya. Dan ada juga hamilnya 10 bulan. Lalu kita dibuatkan manusia. Ciptaan manusia. Kabah hitam. Di seluruh kelilingin jalannya bermereng. Perhatikan jalannya bermereng. Kenapa dikatakan bermereng? Sesuai dengan ulat sutra. Ulat sutra ditariklah seperti jaringan yang nyata. Dibikinlah ulat sutra itu sebagai kain yang paling terlembut, yang berendam di air, yang bisa ditarik. Sedangkan manusia lahirnya di dalam air. Kenapa dikatakan air Tuhan? Karena kamu tidak melihat masuknya di dalam diri ibu itu lewat pori-pori yang nyata dan fakta. Ini ya. Disitulah kamu tidak tahu apa artinya sembah. Janganlah kamu menyembah suatu manusia. Janganlah kamu mendewakan suatu manusia. Karena manusia itu makan. Di dalam dirinya ada insan, ada makhluk yang tidak berdaya. Yang tidak berdaya itu adalah satu pohon yang tidak bisa bergerak lagi. Malaikatnya adalah suatu manusia yang nyata dan fakta, yang menerima manis dan masamnya. Sayuran yang mana bagus dan mana yang tidak bagus. Di sana pun dilambangkan bajunya pun beda. Jangan kita besarkan namanya Adam. Adam adalah satu bumi yang nyata, bukan telapak kakinya. Adam itulah yang dikatakan menerima hewan yang nyata. Bulunya kasar dan di kita raba pun kasar ikan. Lalu kita dilambangkan lagi, ikan yang lembut adalah suatu hiu. Ikan yang lembut yang menolong lagi adalah satu lumba-lumba atau paus. Di situ pun dikeroyokin dengan jamur paus itu. Kita harus mengerti diri kita itu jangan sampai makan yang salah. Lalu paus itu dilambangkan datang haid. Ikan pari dilambangkan datang haid. Di situ kita bawah itu adalah suatu wanita. Bawah bumi adalah suatu wanita. 3 kehidupan dia yang nyata dan fakta. 3 wanita yang belum menikah. Yang asli
tidak pernah disentuh. Adalah suatu ikatan yang kuat. Pasangan utara, barat, timur. Berpasangan. Selatan itu hanya beruang. Di belakang kita hanya kita tahu ada jaringan yang tidak bisa terhitung. Detailnya di dalam diri tidak bisa dihitung. Lalu antara barat dan timur itu cocok atau tidak cocoknya bercinta. Makanya dikatakan perantau, perjalanan yang jauh. Entah dari barat ke timur dapat pasangan, nikahlah dia. Entah dari utara itu dapat dari barat atau timur, pas pasangan. Selatan itu tidak ada kehidupan yang nyata dan fakta. Makanya katakan selatan itu paling dingin, kutub selatan yang diambil. Tapi di situ adalah suatu membutuhkan juga di dalam diri kita yang kita ucapkan dalam diri kita suatu kematian yang nyata dan fakta. Dilambangkan 3. Bumi punya api, bulan tidak punya api, cuma bulan itu mati. Tanahnya beda dengan bumi yang nyata. Bulan punya emas yang banyak. Disitulah bisa memancarkan suatu cahaya yang fakta. Matahari tidak ada api, cuma putih. Disitulah terlapis kaca juga. Di belakangnya cuma terbuka gini. Disitulah tempat jaringan yang seperti yang dikatakan ulat sutra. Kita jangan salah ambil dalam diri yang dikatakan 7 adalah suatu kelahiran kita, abadnya. Terus di dalam Al-Quran, kitab suci bilangnya, Kristen Protestan adalah 17 juga sama. Adalah suatu Yesus dan Maria. 1 bumi, 7 hari, 5 bulan melahirkan, tidak punya anak, perempuan. Dibantulah dengan yang fakta, nabi perempuan. Terajablah di Ka'bah itu. Karena seorang nabi tidak boleh membantu langsung dengan manusia itu. Terajablah suatu nabi yang saya nikahin. Sekarang di kaca. Di alam bawah. Ya. Terus Katolik adalah suatu Yesus Kristus, ya. Di sini Katolik adalah 16. Ya. 6 kelahiran tidak sempurna. Jadi Isa itu tidak ada. Itu Katolik, ya. Dia dikatakan abad adalah suatu abad ke-16. Ya, 16 berarti tidak ada kehidupan yang nyata dan fakta. 6 itu ganjil 1. Kalaunya adalah Protestan adalah Bunda Maria, artinya dalam 7 kelahiran, antara pintar ataupun tidak ada akal. Kelahiran 7 itu. 7 itu kelahiran yang sempurna. Ya. Di situ dikatakan abad 13. Katolik memang tidak ada kehidupan yang nyata dan fakta. Adalah Tuhan yang sama dengan Kristen, Protestan adalah suatu Kristen adalah Allah dan Bunda Maria. Sudah tahu. Tuhan itu adalah ibumu.
mengandunglah dia anak perempuan yang nyata, tapi tidak ada kehidupannya. Ya. Dia 3. Dia ambil ke atas dari abad 13. Dia sedangkan dia abadnya ke-16. 16 itu naikkan ke atas. Ke Islam yang atas. Ya. Ini saya meluruskan. Ya. Jadilah sebuah beragama, ada 6 beragama. Ya. Dari Hindu adalah abad ke-5. Ya, Hindu adalah abad ke-5. Ya, makanya dia gini. Suatu kehormatan yang nyata dan fakta adalah tidak bisa lepas. Karena manusia itu menulis itu karena malaikat yang meluruskannya. Malaikat yang meluruskan. 5. Hindu. Buddha abad ke-8. Ini sama. Dia pakai gini atau pakai bersemedi. Itu Buddha duduk santai di bawah pohon. Seharusnya kepala gundul ketemu gundul, tidak pernah berganti baju. 18 adalah suatu pasangan yang sempurna. Itu 8. 8 tidak ada kehidupan sesuai. Kepalanya gundul, tidak ada kehidupan. Akhirnya jasadnya bisa dibakar. Dan akhirnya badan yang satu bisa disuntik formalin. Dia adalah suatu menciptakan suatu dewa-dewa. Di atas itu dinaikkanlah suatu api ke atas. Sedangkan dia melambangkan putih bulan itu. Artinya kesucian wanita. Bumi laki-laki. Laki-laki itu di dalam bumi itu punya bara api yang nyata. Untuk melindungi perempuan yang di bawah. Supaya jangan sampai ada yang melewatin dalam jalur itu. Makanya kita tidak bisa ngebor, apapun tidak bisa karena itu panas. Ya. Konghucu hampir sama abad 13 dan abad 19. Ya. 13 itu adalah suatu Islam yang nyata dari ke atas kan, Konghucu. Artinya ajarannya Tiongkok, artinya ilmu kuantum dalam dirinya, ya. Abad 13. Suatu buah-buahan di depan dia. Suatu lampu di samping dia. Lampu nyala. Ya. Di tengahnya foto ibunya yang sudah mati. Lalu ada foto di tengah, lalu ada buah-buahan di depannya. Apel atau jeruk. Di depan pintulah dia berdoa dengan tangannya. Suatu mencari dewa. Ada 2 ajarannya. Kalau yang miskin, dibakar jasadnya. Supaya tidak mengejar roh bilangnya. Supaya menghilangkan jejak. Hancurlah menghilangkan jejak. Itu Konghucu. Hampir sama ke Islam. Dia adalah suatu abad yang ke-6. 6 agama. Kelahiran yang tidak sempurna. Dia menghindarin suatu kebal-kebalan sama dengan Islam yang nyata, kebal-kebalan. Konghucu. Dia melambangkan suatu bonsai. Dilambangkan lagi Imlek. Hampir sama amploknya sama Islam. Dari Konghucu.
dia membakar suatu kertas-kertasan dan membakar suatu emas-emasan. Islam mengharamkan emas laki-laki pakai. Lalu perempuannya banyak emas. Konghucu, dia mengandalkan tembaga untuk menjadikan dewa-dewa yang nyata. Pakai siok. Islam di Arab sama, pakai kayu garu juga. Makanya dikatakan sio dan kayu garu sama. Yang satu bertempat juga di dalam satu cucukan abu. Yang satu berdoa tanpa modal. Angkat tangan. Baca ribuan kali. Konghucu main 6-7 sio. Lalu dia menyembah dewa-dewa yang kumisnya panjang. Dilambangkan 1 Julai. Lalu tasbihnya sama, panjang. Tasbihnya lebih besar. Islam tasbihnya 99. Dia meninggalkan suatu dalam diri dia, tidak makan berdarah. Dan dia cuma menghayal yang dinamakan inkarnasi. Lalu dia melambangkan suatu naga dalam dirinya. Si Islam melambangkan lagi kuda. Karena kuda itu tunggangan si Muhammad. Si Konghucu melambangkan lagi dia adalah suatu naga di atas. Dilambangkan lagi suatu putri twin in. Putri yang paling cantik. Yang di dalam suatu bunga. Lalu di situ ada putrinya di lautan. Bajunya sama. Si Islam melambangkan suatu Nyere Kidul. Hayalan dua-duanya. Padahal anak itulah yang tidak berbaju. Di dalam diri kita ini sudah sama. Ke-13. Ke-6 itu kematian diri kamu yang tidak bisa apa-apa. Disinilah ditolak dalam pertama. Presiden yang kedua yang nolak. Soeharto. Presiden yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa melambangkan suatu bintang. Soeharto melambangkan suatu rantai. Ikatannya kuat terjerat sama Islam yang nyata. Si Konghucu membakar jasad. Si Islam Arab Saudi membongkar jasad. Kumpul tulangnya. Lalu yang satu itu melambangkan suatu Muhammad yang bisa naik borak, namanya Isra. Isra adalah suatu jatuhnya ke India lagi. Isra itu adalah suatu perjalanan, suatu diri saya yang nyata dan fakta. Muhammad Isra Nur, perjalanan penuh cahaya. Memang penuh cahaya jalannya. Cahaya itu kenapa saya tidak bisa melihat? Cepatnya petir, lebih cepat lagi. Disitulah terdengar, disitulah terlemparnya ruh tahantum dalam batu yang nyata. Jadi di contohnya seperti kita dalam air, jatuh. Dilambangkan lagi
gelas bisa keluar air. Itu ruh. Diri kita bisa keluar yang nyata. Karena kita mengenal di dalam angka, hitungan. Ruh terpisah hitungan detik dan menit. Disitulah kaki kita dingin dan prosesnya sampai ke atas. Habis semuanya turun ke bawah, mengalir seperti di tangan kita air itu kita tangkap. Tertinggallah sedikit saksi di dalam tubuh kita. Suatu untuk yang kita makan. Disitulah saksinya di dalam kehidupan hewan yang di lautan, hewan yang di sungai, hewan yang di daratan. Tidak terpakai burung. Karena banyak kabar burung di atas dunia ini. Dari cerita ke cerita ke cerita ke cerita. 4 manusia yang merasakan jasadnya sendiri yang terangkat. Bukan seperti ini. 30 0. Di dalam Al-Quran 30 0. 30 adalah suatu kehidupan yang tidak ada artinya. 13 tidak bisa terbangkit tiga-tiganya. Ayahnya, ibunya, anaknya, 0 semuanya. Tidak sempurna diri kita di dalam mencari. 30 hari ini dibedakan lagi dalam diri kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bulat. Terjadinya bumi yang nyata. Jatuhnya hari Jumat. Siangnya, mataharinya di malam harinya. Bulan ini adalah suatu pasangannya bumi. Lebih banyak bulan itu emas, kosong besi. Makanya bulan itu melambangkan suatu wanita dalam dirinya. Kalau wanita pakai emas, suci lah dirinya, bercahayalah mukanya. Kalau laki-laki pakai emas, lucu dalam dirinya. Bukannya haram, bukannya salah, tapi lucu dalam dirinya, seperti homo dalam dirinya. Memang lucu, melihat itu lucu. Kalau perempuan pakai emas, berliannya bernyala, indah, cantik. Karena pasangannya adalah satu mutiara yang di lautan. Batu-batuan itu adalah satu pasangan wanita yang nyata. Mengeluarkan batu kepala dan mengeluarkan suatu intan yang permata. Itulah hadiahnya bumi. Bumi mengasihkan kepada perempuan suatu intan dan suatu emas di dalam dirinya. Karena perempuan itu memang mengandung emas, tapi bukan emas yang di bawah. Emas yang lebih tinggi, yang mencapai 1000 itu. Dulu saya pernah mengatakan di dalam ajaran saya 7 langit. Memang saya belum sempurna ceritanya, belum. Sekarang kalau saya simpan, semuanya nyakit diri saya. Karena berarti saya korupsi. Biarpun kamu tidak cerita apapun, ku ceritakan supaya aku lepas di dalam bebanku, di dalam menggenapkan agama itu. Islam jatuhlah kepada ilmu kekebalan, jatuhlah kepada ilmu sihir-sihiran, jatuhlah kepada ilmu hodom-hodoman, jatuhlah kepada ilmu jimat-jimatan. Konghucu jatuhlah ilmu pada parang-parangan juga tajam, dan di situ ada monyetnya. Di situ buah tidak sudi,
buah itu lama mati gaya. Konghucu melambangkan suatu mie yang panjang. Konghucu melambangkan suatu bambu manisan dalam dirinya. Akhirnya tidak bertemu, petinya mahal, hampir 300 jutaan, tapi tidak bertemu. Orang tua meninggal di dalam hiburan dulu, berjudilah dia. Akhirnya salah dalam dirinya. Lalu datanglah satu pongsiai, datanglah satu peramal, dinamakan keturunan dewa. Hari gambarnya binatang, apapun binatang. Makanya dikatakan kalender itu ada namanya binatang. Binatang sio ini, kucing, sio babi, gambarkan. Karena itu cocok di dalam diri kita. Kenapa dikatakan cocok? Karena kita hewan. Lalu kita percaya, bukan manusia kita, makhluk. Lalu kita percaya, ramalan sio-sio. Dilambangkan lagi dia di atas bintang itu. Memang betul, itu bekas sorga yang mati. Disitulah sorga yang mati. Hewan itulah manusianya yang nyata, yang salah, yang kasar bulunya. Lalu katakan lagi kalajengking, ikan-ikanan, semuanya digambarkan. Lalu digambarkan lagi hitungan dia, yang hitam dan yang putih. Berbalikanlah angkanya itu. Zaman sekarang berbalikan juga lah main cintanya. Akhirnya mulut bagus dipakai untuk ini, dipakai untuk bersaingan. Akhirnya apa? Habislah kita disuntik formalin yang nyata. Habislah Islam disuntik dengan impuls yang nyata. Habislah semuanya pakaian hiasan kemanten, semuanya hancur. Tidak ada yang sempurna anak kita. Karena dalam ajarannya salah. Saling menyimpan diri, saling ego sendiri masing-masing dalam dirimu. Janganlah sekali ego, tetaplah bersemangat, pindahlah masing-masing ke ibu kandungmu sendiri. Sempurnalah dirimu di dalam hidupmu. Tidak pernah lepas dalam diri. Karena kalau kita mengingat dewa salah, mengingat sang ilahi salah, mengingat Allah salah, mengingat Tuhan juga tidak ada gambarnya, semuanya nol. Lalu kita dikuasain dengan air jasad yang nyata. Karena hewan tidak punya akal. Lalu dia janjikan, apabila kamu bisa menghancurkan manusia itu, akulah ayahmu, akulah bapakmu. Itulah hewan itu bisa ganas dalam diri kita. Dinaikilah semuanya. Apabila kita ada tanda dua, akal dua, satu di tengah akal kesempurnaan, ruh ibu masuk. Disitulah tergambar indah dalam diri kita. Suatu sari makanan kita simpan dulu dalam diri. Suatu saat ibuku tinggal masuk dalam diriku, sudah sehat. Terbataslah dengan makanan yang nyata itu. Tidak bersentuhan dengan diriku. Itu namanya sorga badan. Bukan sorga berhubungan. Berhubungan itu cuma digambarkan. Makanya ruh itu dimimpikan satu kali. Keindahan. Berciuman, bibir. Lalu kita kenal cinta. Kalau perempuan dilambangkan suatu kedewasaan dia, suatu mengenal, dia dilambangkan suatu haid. Merah. Itulah, jangan lupa kita, karena kita makan yang nyata dan fakta. Suatu hubungan lebih, vagina wanita pasti bau. Karena hewan itu yang nolak. Yang ikan-ikanan itu yang nolak. Makanya bau anyir, bau amis. Itulah wanita. Kalau wanita suaminya tidak macam-macam, tidak pernah keciuman itu. Karena suaminya tahu di dalam ikan itu
kita hidupkan dalam diri kita. Suatu sel-selnya di dalam darah yang tandanya darah itu encer. Darah itu tidak seperti kental. Apabila dia kental, berarti seperti telur yang pecah di dalam diri kita. Dia hidup yang nyata dan fakta. Darah kental itu artinya tidak bagus dalam diri, akan menyumbat jantung kita sendiri. Akhirnya kita masuk ujung jarum yang di dalam urat yang besar, alatnya masuk ubah ke merah sampai membuka jantung yang ada. Dan larinya ke cuci darah nanti. Karena kita tidak mengenal diri, darah kita tidak bisa ditukar dengan darah orang. Karena darah itu suatu saksi yang nyata dan fakta. Lalu larilah ke rambut lagi DNA-nya. Darah pasangan AB, tapi sifatnya beda. Setiap orang cuci darah pasti hitam. Setiap orang tambah darah pasti hitam. Karena ruhnya tidak cocok. Bekas perjalanan dirinya. O adalah suatu yang sudah tergabung. Ayah dan ibu, disitulah tidak mengenal, di situ cintanya kuat, ada O. Kakak saya satu O yang bertarung dengan diri saya. Dia suatu Muhammadiyah, tapi dia kuat dengan dirinya, berpegang erat. Setelah dia melawan bapak saya, habis itu dia dapat guru, suatu guru marifat yang salah. Putuslah semuanya rusak. Dia berani nentang malaikat, dia berani melawan Tuhan. Dia berani melawan Allah. Hancurlah diri dia. Pecahlah pembuluh darahnya dalam hidupnya terakhir. Dia cuci darah, bertarung dengan diri saya. Karena saya dulu terbukanya langit pertama. Setelah itu dibawa saya ke sana, ditentang saya. Jadi pertarungannya antara saya yang cuci darah, apa dia yang cuci darah. Karena gurunya ibaratnya hebat dari Banjarmasin yang nyata dan fakta. Akhirnya anaknya perempuan dua-dua. Yang satu yang tua, ibu saya menangis melihat mirip anaknya Kuswadinata. Tapi ada timbal baliknya. Anaknya terakhir pulang, wanita. Baru nikah pulang. Disitulah artinya ibunya yang berkeras. Tidak mau turun dari agama marifat dan tasawufnya itu. Dagangannya hancur, habis. Karena mengaku di luar Tuhan, di dalam Allah. Kamu itu adalah suatu manusia biasa. Disitulah orang yang tidak terbuka, gurunya pun celaka yang nyata dan fakta. Karena marifat dan tasawuf dia salah. Akuan di dalam, akuan di luar. Padahal kita tuh akuan kita mencari suatu hewan itu supaya dalam diri kita selamat. Bukannya akuan aku di dalam, aku yang di luar. Kalau kamu di luar itu berarti kamu kuat. Kalau kamu di dalam itu Tuhan, di luar Tuhan berarti kamu hebat. Hebat segalanya. Kalau kamu di dalam Allah berarti kamu hebat lagi. Tiada Tuhan dan tiada Allah bilangnya. Ya kan? Yang satu sudah mengatakan tiada Tuhan, tapi berkata dalam diri kita, Assalamualaikum para hadirin dan para hadirin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat kita, junjungan kita. Itu siapa? Berarti ada menyampaikan. Malaikatnya tidak melihat, tapi manusianya kamu lihat. Telah hadir kehadiran malaikat yang sempurna dan abadi. Malaikat. Sabda Rasulullah berkata, kamu sendiri yang bercerita. Muhammad SAW, kamu ada nama.
adalah pesuruh, penyampai dengan istrimu yang nyata dan fakta. Tuhan Maha Kasih dan Tuhan Maha Penyayang. Ya, betul. Belajarlah kamu Maha Kasih dan Maha Penyayang dengan ibu dan ayahmu. Tuhan tidak bernama. Setelah kamu dapat ilmu, baru dia bernama. Anggap aja rumahmu. Ada namanya, bloknya, angkanya. Si Allah, anggaplah kamu bergerak ada batasnya dan waktunya. Si dewa, turunanmu siapa lagi yang bantu selain anakmu sendiri? Maha Agung, dewaku yang maha mulia, yang maha agung segala-galanya. Hindu, kamu memberikan suatu yang salah. Tidak ada suatu leluhur, tidak ada. Jangan sampai ada leluhur karena ada 4 sahabat. Auriyah, Tambuniyah, Camariyah, Kamariyah. Di situ tidak ada sahabat. Kenapa dikatakan 4 sudut? Utara, barat, timur, selatan. Jangan sampai semuanya mengeluarkan suatu tambuni di dalam dirinya. Ada yang di lautan dibuang, ada yang ditanam di daratan. Akhirnya kita salah puja-pujaan. Disitulah ikan yang kecil-kecil yang dilambangkan suatu kebeningan, berwarna-warni. Tembuni, apakah orok itu pasti kasar, berwarna-warni. India membakar dan menginjak api, sakti. Akhirnya menginjak api dan menginjak bakar, tidak menghargai api yang nyata dan fakta, suatu kehidupan yang nyata dan fakta. Membutuhkan suatu kehangatan di dalam kutub selatan. Kita membutuhkan suatu AC di dalam diri kita. Kalau kita panas, pasti kita pakai AC. AC itu adalah suatu yang kita makan pasti dingin dalam diri kita, tanpa AC pun dingin dalam diri. Sejuklah diri kita dalam keringat kita sendiri, sempurnalah diri kamu dalam diri kamu sendiri. Ujung tombak itu adalah suatu tempat ibadahmu. Warisan yang terbesar zaman itu, warisan yang kamu punya, suatu kumpulan dan ibadah itulah. Cukup kamu berikan anak yang tidak punya ibu dan tidak punya ayah, kalau kamu percaya. Karena dibuang ibunya dan dibuang ayahnya dalam bercinta. Anak yang yatim piatu yang nyata. Karena kesalahan agama kalian semuanya. Tanggung jawab kalian itulah yang rumah patungan membangunnya. Itulah yang diberikan anak itu kaya, anak itu bahagia semuanya. Bukan kucing, bukan sio-sio dalam diri kita, bukan berekor-ekor bintang-bintang. Karena itu tidak mungkin kita menggapai. Kita menggapai itu adalah suatu yang nyata dan fakta, adalah suatu hewan yang kasar, yang terminum air jasad itu, yang dulu terkutuk yang nyata, bukannya inkarnasi, cuma terkutuk. Makanlah tubuh dia, selamatlah dia minta tubuh kita aja separuh. Setelah dia pulang, malaikat yang sempurnakan akalnya. Makanya malaikat itu mengumpulkan akalnya dengan diri kita. Jadi kalau kamu bertanya, bisa terjawab. Karena simpunannya rapi dalam otak itu. Disitulah malaikat ribuan. Jadi dia mengumpulkan dalam diri dia. Seperti kita mengumpulkan angin yang nyata, seperti kita mengumpulkan makanan yang nyata, seperti kita mengumpulkan energi yang nyata dan fakta di dalam diri kita. Energi itu artinya kekuatan fisik kita di dalam suatu pori-pori kita. Timbullah kebahagiaan dalam diri kita karena kita bisa merasakan nikmatnya ilmu itu di dalam membaca apapun.
Di situ bukan kita yang membaca, tidak ada suara dan tidak ada perkataan. Di situ kita melihat seorang manusia, tapi manusia punya akal langsung bersatu dengan ruh yang nyata. Ruh itu adalah satu pengudi yang pertama. Ruh itu diam karena akal itu dirahasiakan di dalam Sang Agung. Akan kuganti akalmu separuh di dalam dirimu apabila kamu bisa sempurnakan ruh itu yang nyata. Bukan bermimpi tapi dipisah dengan nyata dan fakta. Bukan bermimpi tapi dipisah dengan nyata dan fakta. Paling-paling kamu dikasih apa sama yang penguasa alam itu. Karena dia langsung mengontak dalam diri kita. Paling-paling malaikat yang menanya sama kita, apa yang dikisahkan? Ayahku, aku lihat suatu buku aja. Aku bisa jelaskan dengan manusia yang nyata. Manusia itu kan tidak percaya ya, bukan. Bukan dia tidak percaya, karena dia ingin membuktikan di dalam diri dia dengan agama-agama dia. Makanya Tuhan memberikan suatu ilmu dari 1 sampai 9. Angka 0 itu artinya angka keberuntungan dirimu yang kosong. Kalau kamu ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salah. Tidak akan ada nolnya itu masuk dalam pori-porimu, tidak ada ilmu yang nyata masuk dalam dirimu. Karena kamu tutup sendiri. Janganlah kamu memakai patahan di dalam dirimu, pakailah suatu dalam dirimu adalah satu pori-pori yang nyata dan fakta, suatu kebaikan dalam diri kita. Jangan sampai diri kita itu salah menilai. Karena hewan itu perlu ada udara. Makanya dikatakan pori-pori yang nyata dan fakta. Ada penguapan dalam dirinya, suatu uap itulah sebagai saksi dalam diri kita. Tanpa keringat badan kita hancur, tanpa air keluar badan kita tidak ada sehat dalam badan kita. Kesehatan itu adalah dirimu sendiri yang makan keringat sendiri, bukan makan keringat orang. Hewan itu sudah salah. Dia dikatakan yang terkutuk, artinya yang sudah terkutuk, anggap aja sudah terkutuk. Dia ingin bertobat dalam diri kamu, dan manusia itu dianggapnya mulia. Jangan lagi kita menyambat kata-kata yang kasar dalam hewan itu. Apabila kita kata-kata kasar, membunuh diri kita sendiri. Makanya berdusta itu adalah rugi diri kita. Sebetulnya enggak. Kita mendidik dalam diri kita itu suatu hewan yang berdusta. Karena dia itu ingin suci dalam diri kita, karena kita punya akal dan punya perasaan. Perasaan itu artinya bersatulah kamu dengan diriku, wahai tumbuhan dan hewan, bersatulah dengan aku. Aku bisa merasakan keluhan kamu, dan aku pun bisa menampung suatu rasa nikmat dalam diriku. Aku punya istri 2. Istri yang pertama tua yang di sana, di Pasir Putih. Istri ini di Alam Indah. Pasir Putih tahu aku tidak bisa berjalan lagi. Di sini juga tahu aku tidak bisa berjalan lagi. Karena suatu kesucian itu jangan sampai aku pulang cepat. Karena sering tidur. Sering tidur itu artinya saya tidak tahu siapa yang meliputi mata saya, tidak tahu. Di situ memang hak saya sudah. Disitulah sang air jangan sampai hancur diriku. Sang air suci itu jangan sampai cucuku pulang duluan. Tiada pulang, aku tiada lagi bisa memberi suatu kehidupan manusia yang nyata dan fakta. Akan kuhabiskan semuanya air di muka bumi ini, akan kukeringkan semua muka bumi ini. Itulah. Jadi jangan sampai anak saya masih kecil, di dalam perjalanannya masih panjang. Makanya di suatu kasih jangan sampai. Makanya diberikan suatu pasca Dewa Nur. Artinya tetesan darah saya sendiri, dialah pengganti saya yang nyata dan fakta. Makanya air suci alam semesta memegang anak saya. Makanya dia pintanya beda, apapun beda. Kalau dia apapun diam, itulah. Ada kelebihan dan kekurangan di diriku. Karena kekurangan diriku pasti aku pulang ke bumi nanti. Setiap manusia pasti ada kepulangan, tapi kepulangan itu indah dalam dirimu. Kenapa aku sering marah? Karena dari tindisan agama itu. Karena tidak mau sadar dalam dirimu.
Apabila kamu mau cerita panjang, kamu bertanyalah, tapi jangan dibenturkan dengan agamamu. Bertanyalah apa yang kekurangan dalam dirimu, jangan kamu bertanya di dalam kitab Al-Qur'anmu. Jangan bertanya dalam kitab-kitabmu yang ada. Tunjukkan aja angkanya. Angkanya berapa, ayatnya berapa, aku bisa jawab semuanya. Tapi kalau menceritakan tentang kejadian dirimu, itu salah. Hitungan kita hanya detik dan menit, hitungan kelahiran, detik dan kematian menitnya juga, jamnya jam berapa, pasti itu hitungannya sama. Jam berapa juga masuk sama, hitungan angka semuanya. Tidak ada lagi selain angka, semuanya angka. Butuh uang, angka semuanya. Butuh kendaraan, speedometernya jalan juga sama semuanya. Butuh bensinnya juga, angka juga semuanya. Jadi tidak ada lagi dalam diri kita tuh, angka kita cuma 2, 3 dalam kehidupan diri kita. 1, angka mencari jarum pendek dan jarum panjang. Disitulah yang putih masuk dalam diri kita, ibu dan ayah. Sempurnalah susunan pori-pori dalam diri kita, suatu titik-titik dia itulah. Suatu yang dia pakai badan kita, jangan sampai pakai kepala kita. Apabila pakai kepala kita, hancurlah dalam jiwa kita ke bawah. Makanya ibaratnya tuh dikencingin di kepala kita sampai ke bawah kita. Memang dia sudah salah, kecuali dia ada yang punya rumah neneknya, selamat. Itulah kainnya, bukan nenek moyang atau Siti Hawa, salah semuanya. Adam tidak ada, Siti Hawa tidak ada. Semua itu cerita rekayasa semuanya. Supaya badan kita itu sehat, besar, dan kuat. Itu maksudnya. Besar itu adalah suatu kebesaran yang kamu sebut adalah suatu yang bergerak yang kuat. Sehat itu adalah suatu ilmu yang disebut namanya adalah Tuhan. Kuat itu namanya adalah suatu yang puasa. Karena kenapa saya sebut itu, nanti salah lagi dalam diri saya. Allah itu salah lagi karena itu tidak bisa disamakan. Karena Allah itu cuma nama aja. Besar itu adalah suatu ayah kandungku, dan besar itu adalah suatu ayah kandungmu sendiri. Disitulah sempurna dirimu, baru kamu tahu artinya Tuhan. Tuhan itu artinya tidak tertulis di alam semesta ini, tapi Tuhan itu tertulis setelah mendapatkan suatu malaikat yang nyata dan fakta. Baru kamu sempurna dalam diri kamu.